Perkenalkan, nama saya Amira Kutanti. NPM 1811031011 akan menampilkan hasil resume materi sistem pengendalian manajemen dari bab 1 sampai dengan bab 6 sebagai pemenuhan tugas individu yang diampu oleh Ibu Adi Widianti, SE MSAK, KTCA. Bab 1. Manajemen dan pengendalian. Apa itu pengendalian manajemen? Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting di dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang dengan baik akan mempengaruhi perilaku karyawan pada cara yang diharapkan, sehingga meningkatkan probabilitas untuk perusahaan dapat mencapai tujuannya. Penyebab masalah pengendalian manajemen. 1. Kurangnya pengarahan. Ketika terjadi kurangnya pengarahan, maka dapat terjadi perilaku yang tidak diinginkan yang dapat terjadi karena faktor kebetulan. Kedua, masalah motivasi. Masalah motivasi menjadi hal yang umum karena tujuan perusahaan dan tujuan individu kadang tidak sejalan, karena karyawan memiliki kepentingannya sendiri, sehingga terkadang karyawan bertindak atas dasar keinginannya sendiri dan mengorbankan kepentingan perusahaan. Ketiga, keterbatasan individu. Meskipun karyawan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi, namun tidak dapat melakukannya karena adanya keterbatasan lain. Biasanya disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, pengalaman, stamina, atau pengetahuan untuk dapat mengerjakan tugas. Karakteristik pengendalian yang baik. Penilaian apakah pengendalian yang baik dapat dicapai harusnya berorientasi pada masa depan dan didorong oleh tujuan. Tolak ukur keberhasilan pengendalian dibutuhkan dibandingkan dengan pengendalian yang sempurna. Namun, penilaian apakah pengendalian yang baik dapat dicapai merupakan hal yang sulit dan subjektif, karena pengendalian manajemen harus diukur di masa yang akan datang, di mana hal ini sangat sulit untuk diprediksi. Pencegahan masalah pengendalian. Penghilangan aktivitas. Manajer menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus karena tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan. 2. Otomatisasi. Manajer menggunakan komputer, robot, expert system, dan bentuk otomatisasi lainnya untuk mengurangi pemaparan perusahaan terhadap masalah pengendalian. 3. Sentralisasi. Sentralisasi di mana pemusatan pengambilan keputusan yang tertinggi dibuat oleh manajemen puncak. Yang 4. Pembagian risiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan tidak sesuai dengan diinginkan, seperti membeli asuransi untuk pelindung dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang potensial yang mungkin dapat dihindari. Bab 2. Pengendalian hasil. Pengendalian hasil mengurangi keterbatasan individual karena pengendalian hasil menjanjikan imbalan bagi mereka yang memberikan kinerja yang bagus, sehingga mereka dapat membantu organisasi untuk menarik dan menahan karyawan percaya diri dengan kemampuan mereka. Selain itu juga mendorong karyawan untuk mengembangkan bakatnya dalam memposisikan dirinya untuk memperoleh hasil. Elemen pengendalian hasil. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahapan. 1. Mendefinisikan dimensi kinerja. Perusahaan bukan hanya perlu menentukan apa yang diinginkan, namun juga memastikan pengukurannya mengenai dimensi kinerja yang diinginkan sesuai. Karena jika tidak sesuai, pengendalian hasil cenderung mendorong karyawan untuk memproduksi hasil yang tidak diinginkan. 2. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah mengukur kinerja untuk menentukan hasil yang akan didapatkan. 3. Pengaturan target kinerja. Target kinerja merupakan elemen penting lainnya di dalam pengendalian hasil karena mempengaruhi tindakan. 4. Pemberian imbalan. Organisasi dapat mendorong nilai yang memotivasi dari berbagai hubungan imbalan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi karyawan. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian hasil. 1. Pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang mereka harapkan dapat dikendalikan, dan mereka harus mengomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan pada bagian tersebut. 2. Kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan. Karyawan yang tindakannya dikendalikan harus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 3. Kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Pengukuran dapat dikatakan menjadi selaras dengan bidang hasil yang diinginkan. Untuk pengendalian hasil harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami,
Selain itu, menggunakan biaya secara efisien dalam biaya pengembangan dan memperhatikan penggunaan pengukuran. Bab 3. Pengendalian tindakan, personel, dan budaya. Pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah bentuk pengendalian manajemen untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan, dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian tindakan memiliki 4 bentuk dasar, yaitu pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku merupakan suatu bentuk pengendalian tindakan yang bersifat memaksa, sehingga membuat karyawan mustahil atau setidaknya lebih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Pembatasan dapat diterapkan secara fisik atau administratif. Penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan, meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan. Akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ialah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Redundasi. Redundasi yang meliputi penugasan lebih banyak karyawan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah sesungguhnya yang dibutuhkan, atau setidaknya menyediakan karyawan cadangan, sehingga meningkatkan kemungkinan akan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan hanya efektif ketika kedua kondisi ini ada, yaitu 1. Perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. 2. Perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan terjadi atau tidak terjadi. Pengendalian personel. Pengendalian personel membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri. Pengendalian personel dapat diimplementasikan melalui seleksi dan penempatan. Perusahaan mencurahkan seluruh waktu dan upaya untuk menyeleksi dan menempatkan karyawan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pelatihan. Pelatihan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tindakan atau hasil seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan dengan cara terbaik untuk melaksanakan suatu tugas. Desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Cara lain untuk membantu karyawan bertindak tepat ialah dengan memastikan bahwa pekerjaannya dirancang untuk memungkinkan karyawan termotivasi dan berkualitas untuk meraih sukses. Pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama atau mutual monitoring. Sebuah tekanan dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara, baik lewat kata maupun contoh seperti kode etik. Kode etik merupakan dokumen tertulis formal yang memberikan pernyataan umum akan nilai perusahaan. Komitmen kepada pemegang kepentingan dan keinginan pihak manajemen mengenai bagaimana seharusnya perusahaan berfungsi. Imbalan kelompok. Penyediaan imbalan atau insentif ini didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Imbalan kelompok dapat mendorong terciptanya kerjasama. Pelatihan di tempat kerja untuk karyawan baru ketika mereka bergabung dengan karyawan sudah berpengalaman dan pengadaan tekanan dari rekan kerja terhadap karyawan agar ikut aktif bekerja demi kebaikan kelompok. Pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan. Memberikan mereka apresiasi terhadap masalah yang sering dihadapi oleh berbagai bagian di perusahaan dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Pengaturan fisik, seperti rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior, serta pengaturan sosial seperti kode penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, perilaku, dan kosakata dapat membantu membentuk budaya perusahaan. Manajemen dapat membentuk budaya dengan mengatur tone at the top yang tepat di mana pernyataan mereka harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka ciptakan dan terutama dengan tindakan serta perilaku mereka. Bab 4. Ketatnya sistem pengendalian. Ketatnya pengendalian hasil. Agar pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam satu sistem pengendalian hasil, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja yang harus spesifik, hasil yang diinginkan secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasi oleh karyawan yang sikapnya sedang dikendalikan, dan apabila pengendalian hasil digunakan secara eksklusif pada bagian kinerja yang ada, pengukurannya pasti lengkap. Ketatnya pengendalian tindakan. Sistem pengendalian tindakan yang ketat terdapat adanya pembatasan perilaku yang membatasi karyawan baik secara fisik
ataupun administratif. Adanya kajian pratindakan yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan organisasi. Pengendalian akuntabilitas yang bergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, efektivitas sistem pelacakan tindakan, dan penguatan tindakan dalam pemberian imbalan ataupun hukuman yang lebih signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Ketatnya pengendalian personal atau kultural. Sistem pengendalian personal atau kultural yang ketat dipengaruhi oleh kepastian dan stabilitas pengetahuan yang menghubungkan karakteristik personal atau kultural dengan tindakan yang diinginkan. Budaya organisasi menjadi kuat karena mereka berasal dari kepercayaan dan nilai yang dimiliki secara mendalam dan tersebar luas. Bab 5. Biaya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan manfaat pokok yaitu probabilitas yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia untuk menggunakan biaya langsung atau pocket untuk memperoleh manfaat ini. Namun manajer juga perlu memperhatikan biaya tidak langsung yang terkadang lebih besar yang berasal dari efek negatif pada penggunaan tipe pengendalian yang spesifik. Biaya langsung. Biaya langsung mencakup seluruh biaya out of pocket. Biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM. Beberapa biaya langsung berhubungan dengan kompensasi insentif secara relatif mudah untuk diidentifikasi. Namun, biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran hanya dapat diperkirakan. Beberapa organisasi terkadang tidak menyadari atau tidak bersusah payah untuk menghitung secara akurat ukuran semua biaya tetap. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung berasal dari sejumlah efek samping yang merugikan seperti perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah efek samping yang berhubungan dengan SPM yang menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikasi pada suatu organisasi. Perubahan perilaku terjadi karena SPM membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Perubahan perilaku dari pengendalian hasil terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Karena organisasi biasanya hanya terfokus pada hasil yang mudah diukur. Perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku dari pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means and invention, yang berarti bahwa karyawan memperhatikan yang mereka lakukan, tetapi mengabaikan apa yang mereka ingin capai. Terkadang perubahan yang terjadi dengan pengendalian tindakan terjadi hanya karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai. Perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Perubahan perilaku dari pengendalian personal atau kultural dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan para anggotanya atau pengukuran yang digunakan dalam memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Gamesmanship. Istilah gamesmanship merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomi yang positif terhadap perusahaan. Gamesmanship merupakan efek samping merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik pengendalian hasil maupun tindakan. Menciptakan sumber daya slack. Kecenderungan untuk menciptakan slack terkadang terjadi ketika pengendalian hasil yang ketat sedang digunakan. Ketika kinerja karyawan dievaluasi dalam pencapaian target anggaran atau tidak. Salah satu cara untuk mempertahankan pengendalian hasil agar tidak merugikan mereka adalah dengan menyepakati target yang dapat dicapai, yaitu target yang sengaja direndahkan dibandingkan dengan perkiraan terbaik mereka untuk masa depan, sehingga meningkatkan kemungkinan akan menerima evaluasi yang baik dan imbalannya berhubungan dengan kinerja. Manipulasi data. Manipulasi data melibatkan pemalsuan indikator pengendalian yang terdiri dari dua bentuk dasar pemalsuan dan manajemen data. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah, dalam artian bahwa data diubah. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan seperti jumlah penjualan, laporan pendapatan, atau rasio utang atau saham, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan, dan bahkan terkadang menyebabkan kerugian. Penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan seringkali merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kajian pratindakan. Pengendalian tindakan dan beberapa bentuk ketidakleluasan perilaku yang mana dapat penundaan pekerjaan bisa jadi cukup merugikan. Perilaku negatif. Meskipun serangkaian pengadilan yang digunakan didesain dengan baik, pengendalian tersebut terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, termasuk ketegangan pekerjaan, konflik,
frustasi, dan perlawanan. Perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Pengendalian hasil dapat menyebabkan perilaku negatif seperti permasalahan sistem pengukuran yang dikaitkan dengan imbalan, seperti imbalan yang diterima tidak adil dan banyaknya bentuk hukuman. Penentuan target dan proses evaluasi bisa menimbulkan perilaku negatif terutama ketika diterapkan pada gaya kepemimpinan yang tidak positif dan mendukung. Perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian tindakan dapat membuat frustasi jika karyawan ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Bab 6. Desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Perusahaan tidak hanya harus menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga berusaha menilai apa yang mungkin akan terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Oleh karena itu, manajer seharusnya mempertimbangkan SPM apa yang digunakan dan seberapa ketat pengaplikasiannya. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Pengendalian personal layak menjadi alternatif pertama untuk dipertimbangkannya. Secara relatif, pengendalian tersebut memiliki sedikit akibat yang merugikan dan secara relatif memiliki biaya atau pocket yang rendah. Keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang pertama dan paling signifikan adalah pengendalian tindakan merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat, karena keputusan tidak mudah untuk dibatalkan. Pengendalian tindakan merupakan pilihan yang terbaik karena berhubungan secara langsung, dan ketika dinilai sudah mencukupi, tidak perlu lagi memantau hasil. Pengendalian tindakan juga cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan dalam bentuk kebijakan dan prosedur mengenai tindakan-tindakan apa yang terbaik bagi perusahaan. Untuk itu, ketika terjadi perubahan karyawan, pengetahuan tindakan tidak akan hilang. Keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan yang pertama adalah feasibility, yang artinya pengendalian hasil dapat berjalan secara efektif meskipun pengendalian tindakan kurang berjalan dengan baik. Kedua, ketika karyawan diberikan otonomi, maka kreativitas mereka cenderung meningkat. Ketiga, biaya yang digunakan dalam pengendalian hasil relatif lebih murah dibandingkan pengendalian tindakan. Kelemahan pengendalian hasil yaitu hasil yang diberikan terkadang kurang daripada yang diharapkan. Pengendalian hasil memiliki risiko yang dibebankan kepada karyawan seperti adanya hukuman. Pengendalian hasil tidak dapat mempengaruhi semua fungsi pengendalian. Beberapa karyawan kurang suka dengan otonomi dalam bekerja karena mereka kurang menikmati tanggung jawab dan risiko yang dibebankan. Pemilihan ketatnya pengendalian. Keputusan mengenai apakah pengendalian harus definisikan lebih ketat atau kurang ketat pada perusahaan tertentu tergantung kepada pernyataan berikut. Apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Berapa biayanya? Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Beradaptasi terhadap perubahan. Banyak perusahaan menekankan pada suatu bentuk pengendalian manajemen pada satu waktu tertentu, tetapi seringkali mengubah penekanan dari satu bentuk ke bentuk lain karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan yang berubah. Tetap fokus pada perilaku. Pemilihan pengendalian relatif sulit karena memiliki manfaat dan efek samping tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Perilaku setiap karyawan yang berbeda menyebabkan tidak ada satu bentuk pengendalian yang optimal pada semua keadaan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab permasalahan pengendalian yang sering dihadapi perusahaan karena pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang lebih menekan, sehingga manajer menunda pengembangan SPM dan lebih memilih untuk menekan permasalahan. Demikian hasil materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.